ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para keluarganya dan para pengikutnya sekalian, hingga pada akhirnya semoga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahda Al-Ansari satu hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah Subhanahu wa taala meminjam hartanya orang-orang yang beriman?" Tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di hadapan Abu Dahda Al-Ansari, "Benar wahai sahabatku, jikalau Allah Subhanahu wa taala benar meminjamkan harta, jikalau Allah Subhanahu wa taala benar meminjam harta kami orang-orang yang beriman, ya Rasulullah, maka ulurkanlah kedua tanganmu ya Rasulullah sebagai bentuk baiat.
sebagai bentuk persaksianmu ya Rasulullah, bahwasanya aku punya kebun, di dalam kebunku ada 600 kebun kurma ya Rasulullah, aku serahkan kepadamu ya Allah untuk mereka anak-anak yatim. Disambutnya pemberian Abu Dahda Al-Ansari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat doa, ya Rabb, wahai Allah, tambah, tambah, tambah dan berkahi ya Allah. Asbabun nuzul ayat ini tertera di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-245. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bertanya kepada kita semuanya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik? Jikalau kita benar berani meminjamkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin, intinya ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Bersegera, wa anfiqu, infakkanlah, fi sabilillah, harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian berada pada satu titik kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ketika Allah bermaklumat kepada kita dalam satu kalimat perintah, wa anfiqu fi sabilillah, dan hendaklah kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan buat kita. Ketika harta itu kita dapat, rezeki yang Allah kasih hakikatnya, Allah jamin rezeki kita di atas langitnya Allah. Wa bis samai rizqukum wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Di atas langitnya Allah, Allah berikan rezeki buat kita. Artinya harta bisa kita dapat dari langitnya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin pula rezeki di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapatkan rezeki Allah berupa harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu, maka infakkanlah fi sabilillah, harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, dengan cara-cara yang baik. Allah kepingin kita menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya setiap umatnya Rasul ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat doa yang dipanjatkan, yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diminta baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah, tambah, tambah ya Allah. Enggak bakalan kita jatuh miskin ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kalian berada pada satu titik kebinasaan. Orang-orang yang enggak pernah sedekah, orang-orang yang enggak mau infak, nanti dia akan menyesal. Hadirin, ketika ajal akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, tangguhkan kematianku ya Rabb, ulur kematianku ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa berinfak, agar aku bisa bersedekah di jalanmu ya Allah.
dan agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebelum datang kematian, ada infak yang kita bayarkan, kita tunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pula kepada kita, menjadi buat giroh untuk kita semuanya, semangat buat kita dengan satu perumpamaan, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Allahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu butir benih yang ditanam, tumbuh menjadi 7 bulir, dan dari tiap-tiap bulir hadirin Allah kasih dengan perumpamaan pahala 1 berbanding 100 pahala kebaikan. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah berkehendak memberikan pahala dengan pantasan kita, sangat luar biasa, tidak ada jangkauannya. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga pada kita bahwasanya setiap infak yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah tanpa batas. Az-Zumar ayat yang ke-10 menjadi sebuah rekomendasi buat kita semuanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dicukupkan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini menjadi giroh buat kita, semangat buat kita untuk terus menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita akan panen pahala yang besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qafiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.